Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat bergabung di channel YouTube saya NN Naznaf. Saya doakan semoga teman-teman yang sudah bergabung, mau bergabung ataupun yang belum bergabung, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di channel YouTube saya ini, insya Allah saya akan berbagi pengalaman, tip and trik bagaimana caranya membuka usaha warung sembako dengan modal yang minim. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng supaya tidak ketinggalan upload video-video saya. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan menekan tombol loncengnya. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin ini bagi teman-teman adalah hal yang sepele, tapi bagi saya ini adalah hal yang besar untuk saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video. Sesuai dengan judulnya, kita langsung saja membahas tip and trik membuka warung usaha sembako dengan modal yang minim. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman seperti saya, lagi enak-enaknya bekerja di perusahaan orang dengan penghasilan yang tentunya sudah pasti dan penghitungan pengeluaran yang sudah kita hitung benar-benar, tiba-tiba kena PHK dan terpaksa harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu benar-benar terjadi di pengalaman saya ya. Jadi suami kerja tiba-tiba dapat PHK dan itu beliau tidak mendapatkan pesangon karena memang beliau kerjanya itu cuma kontrak. Tapi alhamdulillahnya beliau dapat BPJS ya. Jadi dengan uang BPJS itu dan dengan sedikit tabungan yang kami punya, akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha warung sembako. Kenapa kami memutuskan untuk membuka usaha warung sembako ya? Karena pada saat suami di PHK kan beliau usianya sudah di atas 40 tahun ya. Dan tentunya teman-teman tahu sendiri ya, cari pekerjaan di Indonesia susah banget, harus melihat usia maksimalnya, harus punya pengalamannya di mana, harus pintar, harus good looking dan segala macamnya. Jadi banyak banget persyaratannya, apalagi suami kan sudah usianya sudah di atas 40, akhirnya kami memutuskan untuk membuka warung usaha sembako. Kenapa kami memutuskan untuk membuka usaha warung sembako? Karena membuka usaha warung sembako itu sangat mudah banget ya, tidak perlu keahlian khusus. Jadi kalau usaha warung sembako kita beli langsung kita jual. Tidak seperti halnya dengan misalnya usaha kuliner, kita harus punya keahlian memasak gitu kan. Terus kalau usaha sembako ini gampang banget ya teman-teman. Jadi kalaupun kita tidak habis ya kita bisa pakai untuk keperluan kita sehari-hari. Dan insya Allah warung sembako itu tidak akan pernah mati ya bisnisnya, karena semua orang memerlukan sembako. Tapi ingat, saingannya juga banyak ya teman-teman, terutama mereka toko yang memiliki modal yang besar, itu saingannya besar banget ya buat kita yang pemula dan pedagang kecil. Untuk itu hal yang harus perlu kita perhatikan adalah pertama, lokasi. Jadi sebelum membuka usaha, teman-teman pikirkan dulu lokasinya mau di mana. Mau di pasar, di rumah, atau di ruko pinggir jalan. Nah, dua-duanya memiliki nilai positif dan negatifnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sisi positifnya di pasar itu memang jangkauan pemasarannya lebih luas, karena dari mana-mana orang akan belanja ke pasar. Tetapi ingat, saingannya juga banyak, dan sisi negatifnya jualan di pasar itu adalah sewa ruko atau sewa toko yang sangat mahal ya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih usaha warung sembako itu di rumah ya teman-teman, karena dengan modal yang kecil saya tidak perlu mengeluarkan biaya sewa dan waktunya itu lebih fleksibel ya. Jadi saya bisa buka dari pagi sampai malam atau bisa tutup buka ya. Contoh misalnya waktunya sholat duhur, saya bisa tutup, buka lagi, asar juga bisa tutup dan buka lagi gitu ya. Itu kalau dari pribadi saya lebih memilih buka usahanya di rumah ya, karena modalnya masih kecil. Tapi ya harapannya sih ke depan sih mungkin kalau sudah
punya uang ya tidak menutup kemungkinan itu lebih bagus sih jualan di tempat yang lebih ramai lagi, yang jangkauan pembelinya lebih banyak ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah target pemasaran ya teman-teman. Setelah kita menentukan lokasinya, kita tentukan dulu target pemasarannya. Sebenarnya target pemasarannya kita itu adalah kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Karena ini penting banget ya teman-teman. Karena ketika kita jual sembako itu kan banyak macam beragam produknya ya. Ada yang bermerek, ada yang tidak bermerek. Nah, kalau jangkauan target pemasaran kita adalah kelas menengah ke bawah, itu lebih baik kita jual barang yang tidak terlalu bermerek, tetapi harganya murah. Tapi kalau memang jangkauan kita, target pemasaran kita itu adalah menengah ke atas, ya tentunya yang bermerek yang kita jual. Karena biasanya mereka lebih memilih merek ya, dan harga itu nomor kedua. Beda dengan yang kelas menengah ke bawah, itu mereka pasti lebih memilih yang murah harganya dulu, yang lebih murah dulu yang dicari, baru nanti mereknya bagus gitu. Terus yang ketiga adalah produk yang mau kita jual. Setelah kita tahu target pemasarannya, kita tentukan produk yang mau dijual. Contoh kalau misalnya sembako, yang utamanya dulu kita jualan apa? Contoh misalnya terigu, sagu, nah itu kita tentukan dulu produk yang mau dijual. Setelah kita tentukan produk yang mau dijual, yang keempat adalah setelah kita tentukan produk yang akan dijual, yang keempat adalah buat budget modal. Kemudian kita buat list nama barang-barang yang akan kita beli. Kita urutkan. Yang pertama itu urutan yang jualan pokoknya dulu. Nanti kalau misalnya ada sisa modal, baru kita beli barang yang pendukungnya untuk ngeramein jualan kita. Nah, setelah membuat listnya, kita membuat budget modal dan list nama barang, kita cari supplier atau toko yang murah. Kita usahakan cari yang grosiran dulu. Ya, kita cari grosir. Dan selain itu kita juga bandingkan nanti toko yang mana yang lebih murah. Bagaimana caranya membandingkan? Ya bisa kita dengan cara bertanya ke orang yang kita kenal, yang mereka memang punya pengalaman, yang udah pernah punya pengalaman di toko. Pasti mereka kasih info, karena aku juga dulu seperti itu. Jadi aku kebetulan ada tetanggaku yang jualan di pasar, nah aku tanya-tanya ke mereka di mana mereka beli barangnya. Nah, dan insya Allah sih kalau memang kita gitu kan. Nah, selain itu kita bisa cari di online. Itu jangan salah teman-teman, di online yang menyediakan seperti TikTok, Shopee, itu biasanya mereka ada tanggal-tanggal tertentu yang bisa jualan murah. Dan keuntungannya kita kalau belanja di online itu di tanggal-tanggal yang cantik, itu kita dapat harga murah dengan pembelian yang tidak terlalu banyak. Kalau kita beli di grosir kan tuh harus ada minimal, misalnya harus beli 1 dus baru dapat harga murah. Tapi kalau di online biasanya tuh berapapun jumlah yang kita beli itu dapat harga murah. Biasanya itu di tanggal-tanggal yang cantik teman-teman. Setelah 5 hal yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah target pemasaran, yang ketiga produk yang akan dijual, yang keempat adalah budget modal dan list nama barang yang akan dibeli, yang kelima survei ke toko, supplier toko-toko yang murah, yang keenam adalah membeli peralatan dan perlengkapan yang wajib punya untuk menunjang penjualan. Pertama adalah etalase ya teman-teman. Etalase itu wajib banget kita punya. Etalase itu tidak perlu yang mahal, cukup yang kita beli yang kecil tetapi transparan, jadi kita bisa naruh barang sebagai sampel di situ, jadi pembeli barang itu sudah tahu barang apa aja yang kita jual. Yang kedua adalah kalkulator ya teman-teman. Kalkulator itu wajib kita punya, karena walaupun kita pandai berhitung, tapi tetap harus pakai kalkulator sebagai cross check ya teman-teman, karena keuntungan jualan sembako itu sangat kecil banget. Jadi kalau salah hitung udah kita akan lewat, karena biasanya
pembeli itu kalau kurang dia bilang, tapi kalau lebih dia diam gitu. Jadi ini nggak semua ya teman-teman, nggak semua, cuman maksudnya kebanyakan seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang ketiga timbangan. Jadi etalase, kalkulator, timbangan itu wajib banget untuk membuka cawang sembako. Timbangan itu kalau saya lebih memilih timbangan yang digital karena angkanya sudah pasti tertera. Kalau 1 kilo ya di situ 1000 gram tertulis. Beda dengan timbangan yang kiri kanan itu masih pakai perkiraan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mau di video barang-barang apa saja yang saya jual, harga beli dan harga jual bisa komen di sini. Bisa komen di sini ya, biar kita bisa saling berbagi informasi, ilmu, pengalaman, dan pengetahuan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.